Anaknya mati, tapi ibunya justru membaca Alhamdulillah. Itulah ibu yang baik. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar seorang ibu-ibu yang baru ditinggal mati oleh anaknya. Tapi aneh, ibu itu justru membaca Alhamdulillah berkali-kali, walau sambil meneteskan air mata. Pertanyaan saya, apa boleh bagi seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, tetapi justru membaca Alhamdulillah? Dan apakah perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh bagi seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya tetapi justru membaca hamdalah, alhamdulillah? Jawabnya boleh. Boleh bagi ibu atau ayah yang ditinggal mati oleh anaknya kemudian membaca alhamdulillah dan istirja'. Istirja' itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diulang-ulang baca hamdalah boleh, alhamdulillah, 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 walaupun dengan meneteskan air mata, walaupun dengan menangis istilahnya, asalkan tidak meronta-ronta. Yang salah itu justru meronta-ronta, an-na'yu, berteriak-teriak. Salah besar kalau berteriak-teriak, meronta-ronta, nangisnya enggak ketulungan. Ya, memukul-mukul dadanya, memukul-mukul orang, merobek-robek bajunya. Itu salah, istri yang salah. Justru seorang ayah atau ibu yang ditinggal mati oleh putranya atau putrinya, kemudian dia membaca hamdalah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah tanda-tanda seorang ayah atau ibu yang baik. Justru baik, ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah perbuatan seperti itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Jawab, tidak. Tidak, ya, sekali lagi tidak. Bahkan sunnah sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dikatakan sunnah sesuai dengan ajaran Islam, lalu apakah punya dalil? Punya. Jawabnya punya dasar dalil, yaitu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari dan juga hadis yang lain-lainnya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata walatul abdi qala Allahu li malaikatihi, idza mata, apabila telah mati, walatul abdi, oleh anaknya seorang hamba, qala, maka berfirman Allah oleh Allah, li malaikatihi, kepada para malaikatnya, qabattum walad abdi, apakah kalian telah mengambil, menggenggam pada anaknya hambaku? Fayaquluna, lalu berkata atau menjawab oleh mereka para malaikat, na'am, iya. Fayaqulu, lalu berfirman oleh Allah, qabattum thamrata fuadihi, apakah kalian telah mengambil, apakah kalian telah memegang thamrata fuadihi, pada buah hatinya? Apakah kalian telah mengambil, mewafatkan buah hatinya? Fayaquluna, lalu berkata oleh mereka para malaikat, na'am, iya. Fayaqulu,
Lalu berfirman oleh Allah, "Madza qala 'abdi?" Lalu apa yang telah dibaca, diucapkan oleh hambaku? Ini perhatikan. Madza qala 'abdi? Fayaquluna, lalu berkata oleh mereka para malaikat, hamidaka. Ini hamidaka. Memuji oleh diakah kepadamu, wastarja'a, dan beristirja, membaca istirja oleh dia. Jadi anaknya meninggal nih, tetapi dia membaca hamdalah, alhamdulillah, hamidaka. Hamidaka artinya memuji oleh dia kepadamu. Lah bacaan tahmid itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wastarja'a, dan dia membaca istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulu, lalu berfirman Allahu li Allah kepada para malaikat, ubnu li abdi baitan. Ubnu, wahai para malaikat, bangunkanlah oleh kalian, li abdi, untuk hambaku itu, baitan, pada suatu rumah, fil jannati, di dalam surga. Wasammuhu, dan namailah oleh kalian baitul hamdi, pada nama baitul hamdi. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 1021. Inilah yang benar. Tapi kalau di akhir zaman ada orang yang anaknya mati, kemudian dia membaca hamdalah, dianggap aneh begitu ya. Aneh itu ibu itu. Wong ditinggal mati anaknya malah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya mengapa kok begitu dianggap aneh? Memang iya. Ya bada al-islamu ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban. Datangnya Islam itu aneh, zaman Rasulullah itu aneh. Orang ini kan banyak menyembah patung, ya. Kemudian memperlakukan budak seenaknya, memperlakukan wanita seenaknya. Tetapi tatkala Rasulullah SAW datang membawa Islam, hanya menyembah Allah satu-satunya yang enggak kelihatan, dan sangat memuliakan para wanita dan budak, sehingga Rasulullah dianggap aneh. Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali aneh sebagaimana awalnya. Sehingga coba kita perhatikan, misalnya nih ada orang yang kena musibah, ya, tertimpa musibah, tapi dia mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini mungkin dianggap oleh banyak orang aneh, itu orang senting, stres itu, padahal yang benar. Jadi yang benar seolah-olah dianggap salah, yang salah dianggap benar. Astagfirullahaladzim. Inilah di akhir zaman, karena jarang orang yang mau ngaji, sehingga yang hak kelihatannya batil, yang batil kelihatannya hak. Ini kan naudzubillah min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir yaitu la ilaha illallah, wa afdhalut du'ai alhamdulillah, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i fi amal yaumi wal lailati. Inilah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.